sedikit kita akan menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Kita menjelaskan keutamaan apa sih hadir majelis itu, gunanya untuk apa? Kenapa kok sedikit-sedikit hadir ke majelis? Apa fadilah, apa keutamaannya? Nah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalannya, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari di dalamnya apa? Mencari ilmu. Dia menempuh satu jalan untuk dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan baginya, itu bagi orang yang menempuh jalan untuk menuntut atau mencari ilmu, apa? Tariqan ilal jannah, Allah mudahkan bagi dia satu jalan untuk menuju surga. Ini dikasih jalan sama Rasul. Apa jalannya? Di antara jalan-jalan yang dapat menyampaikan kita, bahkan dapat memasukkan kita ke dalam surga, di antara jalannya apa? Menuntut ilmu. Terutama ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nah, apalagi di akhir zaman, orang kadang-kadang dengan ilmu fikih ini tidak perhatian, tidak peduli dengan ilmu fikih, bahkan meremehkan. Sebagian mereka menganggap paling fikih itu sholat, paling fikih itu puasa, paling fikih itu zakat, paling fikih itu haji, paling begitu-begitu saja. Memang fikih itu memang begitu-begitu saja. Tapi yang jadi masalah di dalam bab sholat, itu ada permasalahan-permasalahan yang mungkin kita sendiri tidak mengetahui, dan itu bisa menjadikan sholat kita bisa tidak sah. Contoh, di dalam bab sholat nanti diterangkan apa syarat-syarat sholat itu apa. Kemudian di dalam bab puasa dijelaskan juga rukun-rukun puasa itu apa, syarat-syarat puasa itu apa saja yang membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu, supaya kita punya ibadah ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita belajar. Dan ingat, jangan pernah kita meremehkan satu ilmu sedikit pun. Jangan pernah kita meremehkan ilmu apapun itu. Ilmu fikih jangan kita remehkan, ilmu tauhid jangan kita remehkan, ilmu tasawuf jangan kita remehkan, dan ilmu-ilmu yang lainnya harus kita hargai dan kita hormati. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang menempuh satu jalan, yang dia mencari di dalam jalan tersebut apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke surga. Di dalam hadis yang lain, Rasul juga bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata atau telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat, ya, sesungguhnya malaikat itu la tadau ajnihatiha, mereka meletakkan sayapnya, mereka membentangkan sayapnya untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna, mereka ridho dengan apa-apa yang dia perbuat. Bayangkan, ini sungguh kemuliaan, ya, sungguh keistimewaan, sungguh keberuntungan bagi seorang penuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu ini mendapatkan kemuliaan. Apa buktinya? Malaikat membentangkan sayapnya, malaikat meletakkan sayapnya. Mereka menghormati para penuntut ilmu, mereka memuliakan para penuntut ilmu, mereka merendahkan diri untuk para penuntut ilmu. Padahal kita tahu malaikat itu siapa? Malaikat adalah
makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa. Tapi mereka rela meletakkan sayapnya untuk apa? Untuk para penuntut ilmu. Kalau kita melihat orang-orang besar ya, kita perhatikan orang-orang besar, kemudian artis-artis terkenal, tokoh-tokoh penting, para pejabat penting, mereka lewat di atas karpet merah ya. Jalan di atas karpet merah itu sudah merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lewat di karpet merah. Tapi bagi para penuntut ilmu ini sungguh luar biasa. Karpet merah tidak ada harganya, tidak ada bandingannya dengan apa? Sayapnya malaikat. Dibentangkan sayap malaikat. Untuk apa? Untuk para penuntut ilmu, ridon bima yasna. Ridho, mereka rela dengan apa-apa yang diperbuat ilmu, termasuk salah satu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang dapat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.